Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 20.20, maka dalam hal ini kita balik 5 menit ya, sesuai jadwal, maka sambilan teman-teman juga menunggu, kita juga sudah bisa memulai ya untuk pertemuan ini. Baik, untuk pertemuan kita pada malam ini, kita sudah lama tidak berjumpa setelah beberapa bulan yang lalu ya. Inilah saya baru menyempatkan mata kuliah ini. Saya kepada teman-teman bagi yang terkendala dalam memahami materi baik dari modul 1 sampai modul 6. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan bagi yang mau bertanya atau disampaikan melalui chat ya, melalui kolom chat, kolom komentar. Nah, karena ujiannya kan tanggal 23. Gimana? Ada yang mau bertanya? Karena ini memang apa namanya? Mata kuliah ini sifatnya UTM. UTM ya. Skema ujiannya UTM, untuk sifat ujiannya closed book ya. Maka dalam hal itu kita harus ya perlu banyak mempelajari lebih kuat lagi ya. Ini memang lumayan rumit materinya kan, tapi tidak akan rumit karena materinya ini rata-rata semua dalam modul yang akan diujikan, itu rata-rata semua dalam modul. Di mana ujian UAS itu yang tanggal 23 ke untuk itu tuh, kalau AB itu karena UTM ya pasti ABC pilihan ganda, artinya itu sebanyak 30 soal. Nah, maka itu teman-teman mesti ingat-ingat juga rumusnya, ingat juga metode langkah penyelesaiannya. Maka kita harus bisa memahami semua materi yang ada di dalam modul ini. Karena rata-rata semua berada di modul semua materinya itu. Tidak beda jauh yang diujikan. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan, terbuka secara terbuka forum ini. Dan mau bertanya? Modul satu ada yang mau dibahas atau sekiranya bingung untuk di apa? Bingung bingung untuk dipahami. Nah, gimana? Gimana? Ada yang bertanya? Yang malu ya. Ini yang malu saya nggak makan orang kok. Tanya aja sepuasnya di sini. Ah, ada yang kesulitan di sini materi yang dipahami dari teman-temannya, sekiranya sulit, boleh sampaikan ke sini. Kak, tolong bahas soal terutama tugas kemarin nih. Tugas kemarin yang mana? Masalah saya nggak ngambil mata kuliah ini karena sudah lewat setahun yang lalu. Modul berapa? Ah, tentang apa? Tugas berapa? Atau soal yang kira-kira akan muncul di ujian. Kalau soal yang akan muncul di ujian, semuanya pasti muncul. Pasti muncul 6 modul itu. Yang jelas antisipasinya kita harus tahu, kita harus memahami definisi, teorema, itu harus tahu tuh karena bisa jadi soal yang akan diujikan itulah yang ditanyakan nanti. Kemudian dia bahasanya nanti yang rata-rata yang akan dia kan nanti ada pertanyaan soal sederhana nanti. Ini memang lumayan rumit juga nih metode pembahasannya. Tapi kita harus
mempelajari lebih dalam ya. Macam ini, macam ini juga ya. Biasanya kalau soal di ujian akhir semester tuh rata-rata sangat, rasanya kan lebih masih mudah dijangkau lah kita menjawab di UAS ketimbang Tuton. Karena Tuton itu kadang kita bahas yang di modul aja kita kesulitan kita menjawab. Saya juga pernah mengalami kayak gini. Ternyata saya jawab di UAS lebih menyenangkan ketimbang di Tuton. Karena Tuton tuh lumayan berat gitu. Apalagi terkait dengan menjawab diskusi dan tugas. Di situ rumitnya. Tapi kita di balik itu kita dapat ilmunya. Maka oleh karena itu ini kalau kita bahas ini, nah ini kan bicara, ini modul satu ada yang mau bertanya, boleh jawab, silakan komentar ya kalau tidak ada di, tidak ada bertanya, lanjut bagaimana, silakan sampaikan di komentar. Kalau ada silakan sampaikan, kalau tidak katakan tidak, supaya ini kita bisa tidak memperlama, tidak lama ini menunggu begini. Ada yang mau bertanya untuk modul satu? Oke, boleh pilih soal yang mana akan dibahas. Apa nih? Kak mau tanya, masih bingung cara menentukan kombinasi linear. Baik, kita kutip pertanyaannya tentang menentukan kombinasi linear. Terus ini gambar dari Mbak Ibti ini bukan nih? Kita perlu cek dulu ya. Kirim ke WA saya ya. Terus buka laptop nih, download dulu, buka lagi, ntar mandi aja. Ntar kita bahas ya secara bertahap. Kan banyak nih pembahasannya. Buka di laptop ya. Buka di laptop juga. Timbang si, wah, macam tak asing. Nah, nah ini soal yang dikirim di chat ya. Kita mulai lah ya. Kita kita pindah dulu. Tuh, ada whiteboardnya. Nah, ya. Oke, kita ini ya. Nah, apa namanya tuh? Kita bahas tentang dimensi ya. Sambilan kita ambil skala prioritasnya dulu. Ntar dulu ya. Oke, oke. Ntar ya, loading pula deh.
Lamanya. Kayak cintanya soal UAS itu biasanya apakah soal transformasi, soal formatif atau tidaknya, karena itu soalnya pilihan ganda. Kalau di modul itu kan semuanya ABC, ABC, esai semua. Rata-rata itu soal esai semua di modul. Nah, maka dalam hal itu dia karena skema ujian ale 2 ini UTM, maka pasti itu menunjukkan eh, tipe soalnya adalah pilihan ganda. Makanya itu kita makanya saya bilang tadi itu materi-materi terkait materi dasar-dasarnya kita harus ingat gitu materinya, jangan sampai terlupa. Di situ kita bisa potensi kita nilai kita bagus itu. Nah, itu kalau setidaknya bisa dapat nilai bagus, alhamdulillah. Lama kali nih. Oke, di sini ya soalnya tadi ada soal dari Mbak Ipti ya. X1 kurang 3 tiga sama dengan 0. Terus 2x1 kurang 4x kuadrat kurang 6x pangkat 3 dengan 0. Yang ditanya adalah dimensi. Oke, dimensi. Kalau bicara dimensi, nah kita harus ingat dulu syarat. Kalau menentukan dimensi, kita harus tahu dulu apakah dia ini basis atau bukan. Kalau dia basis, berarti dia memiliki dimensi. Kalau syarat basis itu kita tahu, harus tahu apakah syarat basis itu, dan tahu bahasanya lumayan terbelit yang di modul, makanya banyak yang kurang paham. Kalau mau mudah mempelajari ya boleh di apa aja. Bahasa modul memang lumayan sulit kita pahami. Bacanya juga pening. Kemarin apa sih dapat materi awal ya kalau nggak salah ya. Nah, syarat basis itu, nah, cara kita harus ke pertama, kita harus tahu dulu apa namanya itu cara mengubahnya. Kita cari basisnya dulu. Nah, berarti cara cara menentukan basisnya adalah boleh dengan menggunakan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Nah, maka kalau kita buat, kita bentuk matriks lengkap menjadi hmm, satu negatif dua, negatif tiga, dua negatif empat, negatif enam, nol ya. Oke, nol. Terus ini kita rubah menjadi berapa?
Kita rubah bawahnya sehingga menjadi negatif B, B2 tambah 2B1. Itu ya. Ini menjadi matriksnya, matriksnya menjadi 1, 1, negatif 2. Nah, terus di bawahnya adalah ada 0, terus bawahnya lagi negatif 2 dikurang, yakin tidak kelihatan? Ini pakai whiteboard di Zoom nih. 2 dikurang 4 jadi negatif 2. Terus, eh, 2 negatif 6 ya. Negatif 6. Tidak mungkin putih deh, Mas. Saya ada arahkan ke sini. Nah, itu ya. Biar kelihatan karena yang join ke ini itu semua masalahnya. Dia join ke whiteboardnya tuh. Saya rasa bisa dilihat tuh. Apalah dicoret lagi nih. Full screen lah. Full screen bisa nggak ya? Ntar saya ubah dulu ya tempatnya biar mudah. Kesulitan juga saya nol apa. Kan whiteboard ini susah pula deh. Ntar saya apa dulu bentar. Whiteboard cuma ini ya. Whiteboard pun juga susah juga. Nah, 2 negatif. Jadi 2 kurang 8 negatif 6 ya. Negatif 6 terus 3 kurang 12 negatif 9 untuk 0. Ini pun nggak rapi juga ini apanya shape-nya. Oke, selanjutnya ini kita rubah ya bawah ini menjadi
Ini 6-nya kita jadikan seperenam ya. 1/6 negatif ya. Berarti 1/6 B baris kedua hingga menjadi, nah ini ada apa? Saya ulangi lagi nanti biar mudah apa. Cek dulu ya, ini kesulitan pakai whiteboard Zoom ini, susah susah dia apa? Sulitan mau pakai whiteboard Zoom nih. Bahas soal yang mana Kak? Soal ini, soal yang dikirim Mbak Ibtu. Kelihatan Kak, tanyakan bisa tentang beda Gauss dengan Gauss Jordan apa? Gauss, kalau Gauss, eliminasi Gauss itu diselesaikan hanya sampai berubah menjadi matriks segitiga atas ya, yang diubahnya. Sedangkan Gauss Jordan dirubah sampai menjadi bentuk matriks segitiga. Itu sih itu perbedaannya. Perbedaan umumnya ya. Tapi kalau secara pembuktian itu bisa lebih panjang lagi urusannya. Nah, di sini kita bahaslah. Ntar ya saya dulu. Saya screen. Oke, mana dia? Oke, udah kelihatan ya. Ini ya kalau apa? Tadi dimulai dari X1 kurang 2 X2 dikurang 3 X3 sama dengan 0. Kemudian 2x1 kurang 4x2 dikurang 6x3 sama dengan 0. Nah, ini kita rubah menjadi matriks lengkap ya. Dan menjadi 1, -2, -3, 0, 2, -2, -4, -6, 0. Di sini boleh juga atau diselesaikan dengan Gauss-Jordan sehingga mengakibatkan ini kalau kita rubah tentu menjadi negatif B2 1 gitu kan, sehingga kalau perolehannya menjadi 1, -2, -3, 3, 0, 0. Di sini bawahnya 2 ya, negatif 2 jadi 2 2 2 kurang 8 negatif 6. Oke, jadi negatif 6. Terus 3 dikurang 12 negatif 9, 0. Nah, di sini selanjutnya kita apa lagi? Ini kita ubah ya jadi 6 ya.
Nah, ini jadi yang satu, hasilnya menjadi negatif 1,6 B2. Satu, B2, negatif 3, 0, 0, 0, 1, Halo, 0, Kak. 1, Permisi, ini jadi Kak. 3 per 2. Halo, permisi, Kak. Ya, Kak, itu yang negatif 6 itu iya. dari mana ya? Itu kan min B2 ditambah 2B1. Itu berarti min min 4 ditambah 2 kali min 2 enggak ketemunya Oh iya ya. negatif 6 apa Oh iya iya berapa? iya. Iya iya. Salah salah itu. Saya kira ini urutan 1 2 tadi. B2 ya. Oke oke. 0 ya jadinya. 0 terus di bawah ini sama ya. Pengaruhnya sama pengaruhnya ini 0 juga nih. Nah, bawahnya. Nah, ini kan ujungnya ke sini juga nanti. Nah, ya di sini nggak bisa kita selesaikan. Nah, berarti bagaimana caranya? Di sini kalau kita pahami, kita memisalkan X tiga itu adalah boleh T, boleh apa, bebas. Boleh. Sehingga akibatnya itu sama dengan, ya kalau perolehannya jadi kan persamaan pertama juga jadinya. Jadi X1 kurang 2X2. Nah, kurang 3, 3, terus per 0. Ujungnya ke sini. Nah, sekarang kalau kita mengubah ini ujung-ujungnya, nanti X2-nya jadi itu menjadi X1 kurang S, boleh. Boleh. Misalkan jadi S. X2-nya S, X3-nya, tapi X1 simpulannya apa? Ini itu maksudnya. Nanti X1 sama dengan 2X2 kurang 3X3. Ganti X2 dengan X3-nya menjadi 2S kurang 3T. Nah, sekarang kita sudah menemukan solusi menunjukkan bahwa di sini kita bawa yang X1, X2, ya. X1 kita tahu di sini adalah hasilnya adalah 2S kurang 3. X2 adalah S, X3T. Sekarang sesuai dengan namanya bentuk, maka dia punya hitungnya S 2 1 0 tambah apa apa lagi.
Loh, Kak Rahmat hilang lagi ya? Tadi kayaknya sudah masuk loh.
Oke. Eh, Mohon maaf sebelumnya itu ada terkendala jadi mau buka Zoom pun nggak bisa tadi. Ketika terkeluar sendiri, terloncat keluar, saya kira dugaan awal jaringan. Jaringan saya masih bagus padahal. Bentar ya, kita buka kembali. Oke. Oke, kita lanjutkan. Kak, mau tanya aku ada soal yang di mana pemisahan S dan T itu cara mengetahui mana? Ah, itulah model dari apa bentuk kombinasi linier. Nah, disitulah itu hanya sekadar pemisahan. Nah, itu biasanya dalam menyelesaikan suatu SPL ya, permasalahan yang seperti itu. Nah, ntar saya screen dulu ya. Oke. Nah, di sini, nah kalau kita lihat ya, kita nggak tahu lagi. Nah, ini nggak tahu gimana gitu. Kesulitan untuk memisahkan. Nah, karena kita punya kendala, kalau misalnya kita bikin gini lah. Misalnya saya bikin, misalnya 1, 2, 0, 1. Contoh, eh, adalah T. Berarti 2 sama ini T. Kemudian X itu sama dengan 2T tambah. Berarti kesimpulannya adalah T3 kita dulu. Anda tidak memungkinkan lagi untuk memfungsikan atau diapa dipisahkan lagi variabel seperti itu maksudnya. Jadi ya, selesai secara satu persatu lebih ringkasnya. Misalnya diambil X3 itu ada T, nah, kemudian X3T SPL, satu SPL yang memungkinkan hasilnya, hasil tunggalnya. Kalau sudah ketemu baru lanjut lagi ke SPL. Halo, halo, putus lagi. Nah,
Ingatnya berulah dia. Oke. Ini ya. Jadi tadi yang misalkan jadi gitulah cara menyelesaikannya. Tadi kita misalkan, jadi misalkan yang paling terakhir dulu. Nah, dimulai dari yang agak terakhir, yang ketiga. Pada umumnya kalau dalam misalkan menentukan basis ini, dia harus yang ketiga. Di variabel yang terakhir dulu kita selesaikan. Nah, jadi misalkan dulu X3-nya adalah T gitu. Berarti di sini X3 T berarti X2 adalah S. Kenapa kita misalkan sekarang tahu nih? Karena di sistem SPL yang di baris kedua kan nol, udah nol semua. Jadi kita tidak tahu nih kayak mana bentuknya. Sehingga kalau kita bikin negatif, nah, karena X3 kita misalkan T, kita misalkan lagi X2 itu adalah X, S. Nah, kalau sudah kita misalkan dua macam ini, kita bisa mensubstitusikan ke X1 bersama SPL tadi. X1 kurang 2X2 kurang 2X3 sama dengan 0. S2 diganti S, X3 diganti T. Hasilnya menjadi X3, jadi 2S kurang 3T. Nah, jadi kita bikin secara ini ya, hasil ya, solusi SPL. Kita bikin seperti ini. X1, X2, S3 menjadi 2S kurang 3T, ST. Nah, kita urutkan sesama jenis dengan S dan T sehingga menjadi S kali 2, 1, 0. Dan ditambah T. Negatif 3, 0, 1. Nah, itulah basisnya. Vektor basisnya kita sudah ketemu. Ada ini, yang ini, sama ini. Nah, karena dia ada dua bentuk vektor basis, berarti dimensinya ada dua. Itu ya. Jadi dimensinya adalah dua. Sampai sini ada yang mau bertanya? Berapa dulu ya? Saya zoom out dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo Kak, Ya. ya izin bertanya Kak. Itu kan Hmm, eh, X3-nya dikeluarkan ya? Kenapa negatif? X3 Jadi kan harusnya positif ya? enggak. Yang X1 Iya sama ya. dengan... Oh iya. Oh iya. Salah tulis. Iya, iya, iya. Iya, Kak. Salah dia tambah ya. Sedangkan ini aja tambah. Ya, kasih tes masukan. Lupa tapi. Dah, hilang hilang ya apa ya. Nah, kita punya vektor basis ada dua versi. Bisa gini. Ini ya. Ini yang pertama 210 sama 301. Berarti dimensinya adalah dua. Ada dua. Gitu. Oke. Ada yang bertanya terkait soal ini? Ada? Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti sudah paham materinya. Sekarang kita lanjutkan. Tadi pertanyaan selanjutnya apa tidak? Saya ini karena terloncat keluar, ini nggak tahu lagi pertanyaannya apa setelah ini. Untuk pertanyaan pemisalan sudah saya jawab tadi. Nah, kalau pemisalan S dan T itu kondisional ya. Pertama dicek dulu SPL yang terakhir. Karena kan hasil ini kan hasil menentukan pemisalan ini kan berdasarkan dari perolehan dari eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Nah, pada umumnya kalau lebih lebih efisien bisa digunakan eliminasi Gauss ya. Itu sudah selesai masalahnya, lebih cepat gitu. Nah, kalau kita bikin eliminasi Gauss-Jordan juga bisa. Nah, lebih panjang lagi gitu kan. Kita pakailah eliminasi Gauss, itu sudah oke. Nah, ini kalau pada mata kini kan kalau kita lagi karena sudah di bawah
baris terakhir itu menunjukkan baris nol gitu. Gimana? Ada itu terkait dengan tadi ya, tentang boleh boleh bertanya silakan. Ini memang forum bertanya ya. Ini masih ada, silakan bertanya, boleh Assalamualaikum bebas. Kak. Iya, Kak gini, kemarin tuh di waktu forum bebas nih. ngerjain tugas, kan saya kan Hmm, bingung pemisalan antara S dengan T. Nah, ternyata yang diminta dosen itu iya. kemarin itu ada T-nya. Sedangkan di soal kan ada 2 soal, 3 soal. Yang pertama itu yang menggunakan S, itu benar. Yang ada T-nya itu saya kurang tepat karena saya belum tahu apa itu ciri-cirinya yang pemisalan menggunakan T sama S. Itu aja sih, Pak. Kak. Oh, sebenarnya kalau penggunaan S dan T itu tidak ada jadi masalah. Yang jelasnya urutannya itu kita boleh boleh aja kita misalkan itu S2 dulu boleh, X3 dulu juga boleh. Nah, nah kalau kita mau lebih apa ya, lebih oke-nya, boleh aja Anda memisahkan itu X1 dulu S. Boleh aja Anda misalkan dulu, tapi pada lebih spesifiknya dalam menentukan basis ini dia dimulai dari variabel terakhir. Emang benar, boleh T, boleh S. Bebas. Itu sebenarnya tidak menjadi masalah. Karena ini kan S dan T ini kan menunjukkan koefisien. Nah, berapa inilah menunjukkan kombinasi linearnya gitu. Itulah penunjuk kombinasi linear. Nah, berarti kita punya kombinasi linear, berarti kita memiliki basis gitu. Itulah bahasanya. Seingat saya ya itu tentang basis ya. Nah, jelas ya. Sebenarnya masalah permisalan itu bukan jadi persoalan. Yang jadi kendala nanti misalnya kan nanti di ini kan karena baris kedua ini kan baris nol. Jadi situ kendala itu, jadi kita kalau kita cuman misalkan cuma satu variabel saja, lalu gimana dengan dua variabel selanjutnya gitu? Kan tentu kesulitan. Mau nggak mau kita harus memisalkan dengan yang berbeda. Nah, makanya saya contohkan tadi seperti ini. Misalnya saya bikin matriksnya begini. Misalnya saya ketemu matriks 1 2 1 0, kemudian 0 1 0, atau saya bikin 0 1 1 0. Saya bikin ini misalnya. Berarti saya misalkan X3 itu adalah T, itu boleh. Anda bikin S pun juga boleh. Itu bukan jadi persoalan. Yang penting yang dimisalkan itu apa? Bentuk basisnya sama enggak kira-kira yang kita misalkan? Boleh T, boleh S, itu bebas itu. Pada hakikatnya yang paling penting di sini adalah bentuk vektornya. Hasil akhirnya menunjukkan apa gitu. Nah, sehingga kalau saya misalkan ini T, boleh. Berarti S2-nya berapa? Berarti S2-nya adalah X2-nya adalah negatif T. Itu. Kenapa negatif T? Kita cek di persamaan 2. Kita substitusi ke salah satu persamaan yang lebih idealnya. Misalnya saya bikin ini kan, kalau kalau kita substitusi ke persamaan pertama, kita masih menyemdat, masih terhambat sama X1. Nah, makanya kalau kita ambil titik fokusnya, ambil variabel yang paling sedikit dulu. Paling sedikit dulu kita substitusi ke salah satu SPL. Nah, X3 kita dapat T, substitusi ke SPL yang kedua. Jadi bentuk S2 tambah X3 sama dengan 0, X2 tambah T dengan 0, S2 sama dengan T, negatif T. Kemudian X1 baru kita substitusi ke SPL yang pertama. 1 sama negatif 2 T, ditambah dikurang T, itu jadinya negatif 3T. Nah, kalau kita dibikin peroleh hasil akhir, jadi X1, X2, X3 itu negatif. Jadinya boleh kalau mau lebih memahaminya, Anda tulis juga dulu berurutan negatif 3T, negatif T, negatif T. Kemudian Anda pisahkan T-nya menjadi T kali negatif 3, negatif 1, negatif 1. Nah, beginilah cara
solusi solusi dari basis nih. Nah, basisnya ya. Nah, berarti dimensinya ada satu. Ini pemisalan yang saya contoh ya. Gitu. Jelas ya bagi penanya? Jelas, Kak. Itu. Jadi kalau permisalan itu dia sebenarnya bebas kita. Mau kita misalkan T, mau misalkan P, mau W, X, W, Y, Z boleh. Cuman lebih umumnya dalam permisalan itu S dengan T. Kalau pakai yang ini ya, menentukan basisnya. Itu ya. Mana yang lain jelas ya? Jelas? Oke, kita ada pertanyaan berarti sudah paham materinya. Selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya. Ada pertanyaan lagi? Silakan boleh bertanya ya, baik itu tentang tugas atau apa gitu. Hmm. Kemudian ini oke ya kita apa dulu ya? Ini share dulu. Kita cek di ini. Aduh, tertutup lah RBV tadi. Oke, kita lihat dulu ya. Kita ingat lagi materi. Boleh bertanya, ya, jangan malu-malu di sini. Sebenarnya kalau dalam memahami materi ini kita jangan terlalu berharap dulu semua sama tutor semua ya untuk materi ini. Supaya kita mudah memahami materi ini, pastikan bentar ya.
Ini ya, kita cek lagi materi ini. Oh, silakan ini caleg solehan, ntar ya. Ini pembuktian-pembuktian ya. Soal pembuktian, soal pembuktian ya, masih baik uang vektor real. Nah, ini kombinasi linear ya, yang tentang kombinasi linear. Nah, ini cara menyelesaikannya. Ini tentang kombinasi linear. Selanjutnya ini ada soal lagi. Ini soal yang kita pindah ya, balik ke yang tadi. Tentang ini, kita ambil seberapa soal saya mampu dulu, saya bahas. Nah, ini masih tentang basis ya, masih seputar basis. Saya ambil contohnya ini. Ini kan ditanya X, salah, salah kok. Nah, noted pula. Ini X1 tambah X2 kurang 2X4 itu sama dengan 0. Kemudian X2. Oke. Nah, caranya bersama dengan yang tadi. Nah, saya bikin 1, 3, -2, 0, 0, 1, -4, -1. Nah, sekarang, ini kan kalau kita lihat soal ini, kita tak pakai, kita karena sudah jelas ya bentuknya, bentuk eliminasi Gauss-nya, sudah termasuk matriks ini sudah berbentuk eliminasi Gauss. Nah, SPL yang di atas sudah berubah menjadi matriks lengkapnya menjadi ini. Nah, ini kalau kita perolehan yang kita dapat ini sudah berbentuk eliminasi Gauss. Nah, oleh karena itu, untuk cara menentukannya hampir sama kayak yang saya jelaskan tadi. Misalkan X3 itu adalah T, maka X2-nya adalah T. X2-nya adalah X3. X2-nya adalah X3. Itu adalah T. Kemudian X1 sama dengan negatif 3X2 tambah 2X3. Yang menjadi negatif 3T tambah 2T. Jadi negatif T. Akibatnya menjadi gini. Hasilnya X1, X2, X3 itu sama dengan negatif T, T, T. T, 1, negatif 1, 1, 1. Kalau nggak salah saya. Oh, maaf. Ini ada yang keliru ya. Sedikit keliru soalnya. Ini 3X3 ya. Ini 3X3. Saya ganti lagi soal revisi lagi. Saya revisi. Saya ralat-ralat. Bukan 3 variabel. 1,4 aja. S3 nyata ada. Kita ulangi lagi ya. Nah,
Sekarang, nah kalau kita lihat nih, kita bikin gini ya. 1, 0, 3. Nih, gini jadinya. Salah tulis tadi. Negatif 2, 0. Kemudian 0, 1, 0, negatif 1, 0. Nah, sekarang ini kita nggak perlu mikir-mikir panjang lagi. Kita lihat bentuk matriksnya. Apakah ada yang mau diubah atau tidak? Cara mudahnya kita cek di satu taman. Lihat di bawahnya. Sudah 0. Tak usah kita pikirkan lagi. Di atas ini ada 1. Nanti kita tinggal mencari aja lagi. Mencari apa namanya basisnya. Sekarang kita cek. Nah, di sini kita misalkan X4 itu adalah T. Maka X2 yang kita dapatkan itu adalah X4. Nah, itu sama dengan T. Selanjutnya kita nggak tahu X3. X3 berarti kita misalkan adalah S. Akibatnya X1 sama dengan negatif 3X3 tambah 2X4. Nah, akibatnya negatif 3S tambah 2T. Jadi seperti itu. Alhasil, kalau dibentuk X1, X2, X3, X4, itu menjadi negatif 3S tambah 2T. Kita urutkan aja seperti ini, biar tidak pusing kita apa langsung kalau langsung kita kesulitan deh. Nah, kemudian T S T S T. Selanjutnya nah, kita bikin S, kita kelompokkan berdasarkan variabel. Berarti sini S adalah karena nggak ada lanjutkan ini berarti 1 negatif 3 0 1 0 kemudian ditambah T berarti 2 1 0 1. Sekarang kadang pemisalan ini kita bisa menjebak kita nih. Pemisalan yang kita cari ini. Nah, ini kita boleh aja seperti ini. Negatif 3S tambah 2T, T, S, T. Oke, ada ya. Berarti ruang basisnya ada 2. Nah, nah ini saya misalkan, ini boleh juga seperti ini. Hasilnya dapat 2, ada 2 ini, ada 2 ruang basis ya. Ini ruang basis yang ditanya. Ini negatif 3, 0, 1, 0 sama 2, 1, 0, 1. Nah, ini ruang basisnya. Oke. Kalau kita mau misalkan yang S2, boleh juga ya. Nah, biar tidak rumit. Ini X2 kurang X4 sama dengan 0.
Ada pertanyaan? Mungkin itulah menurut saya materi lupa juga, lupa ingat juga, ingat lupa jadi. Paham ya? Ada pertanyaan seperti ini? Ada? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin itulah ya eh, yang ilmu yang ada ya. Agak lupa juga nih. Untuk materinya itu lebih kurang seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah lagi ya dalam menghitungnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin itu yang saya pahami ya. Cukup banyak nih materinya. Dan 6 modul. Kak, mau tanya boleh? Boleh. Eh, vektor eigen. Vektor eigen. Oh, boleh. Heeh. Ya, Itu bedanya kalau tetanya di depan dan tetanya di belakang apa ya? lambda ya. Lambda ya, bukan theta. Lambda. Makasih. Macam mana bahasanya? Eh, kan ada di halaman 621 itu lambdanya di belakang. 623 sorry. 6.23 itu lambdanya di belakang. Sedangkan yang halaman sebelumnya itu lambdanya di depan. Itu kalau nggak salah kemarin metode pengerjaannya mana ya kemarin? Igen ya. Igen tuh masih ingat rumusnya gimana? Kalau seingatnya, kalau nggak salah determinan dari A dikurang I delta I ya. Ya ini dah. Itu enggak bentuknya. Iya. Nah, tengok dulu apa ini. Matriks A-nya di situ menunjukkan nah, itu kalau kita pahami ya, kita lihat dulu matriksnya. Pertama lihat matriksnya. Matriksnya adalah 7, negatif 2, 0, negatif 2, 6, negatif 2, 0, negatif 2, 5. Ini ya matriksnya. Nah, itu kan jatuhnya sama aja. Ini kan lambda I, kan lambda I. Lambda I itu kita tahu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, Maaf 0, Kak, 1 kan? belum share screen ya. Lupa, bentar. Lupa saya screen ternyata. Ya, lupa saya screen. Kayak gini ya bentuknya ya. Maksudnya. Jelas? Dan apa? Sudah. Nah, jadi gini ya. Nah, ini 7. Kita langsung aja. 7 kurang lambda. Negatif 2, 0, negatif 2, 6 kurang lambda, negatif 2, 0, negatif 2, 5 kurang lambda. Makanya di situ langsung jadi kurang lambda. Nah, sekarang mungkin jadi pertanyaannya kenapa pada halaman berapa tadi?
halaman sebelumnya itu yang dimaksud. Halaman berapa tadi? Yang halaman A. 6.4 itu kan lambdanya di depan, Kak. Kalau 6.20, apa 6.20 itu untuk mencari sekedar untuk untuk mendiagonalkan matriksnya aja untuk lambda yang di belakang, atau untuk lambda yang di depan itu kan vektor untuk mencari vektor Oh, eigen. itu. Itu kalau menentukan ini dia nggak ngaruh sih. Mau 7 kurang lambda, lambda kurang 7 itu kalau dibikin pun hasilnya kan lambdanya kan masing-masing didapatkan sama juga. Nah, di situ. Nah, kalau saya bikin misalnya nih 108, 021, 103, saya bikin seperti yang di whiteboard ini, sama aja tuh lambdanya segitu juga yang saya temukan. Jadi saya rasa itu Berarti nggak masalah ya, Pak? Kalau nggak misalkan masalah, pakai lambda yang depan atau lambda yang belakang, jawabannya pasti sama. masih sama, Hmm, masih sama. Oke. Yang Baik. penting nanti determinan ya. Ingat ya, determinan itu ini kan karena matriks ordo 3 kali 3, jangan lupa dalam menyelesaikan Hmm, masalahnya itu. Ketika tinggal ini aja jatuhnya nanti. Ini 7 kurang lambda, 6 kurang lambda, 5 kurang lambda. Tinggal hmm, dikurangi 0. Tinggal itu kan. Nah, itu dapat lambda masing-masing 7 sama 6, 7, 6, 5. hmm. Ya, Bukan? ya. Jelas? Jelas, Kak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ada? Halo Kak, Ya. izin bertanya Kak. Hmm. Soal pemetaan linier, cara menentukan RT dan NT. Kemarin saya pas di tugas terakhir tuh salah RT, nentuin RT-nya sama NT-nya. RT Ya, di modul 4 pemetaan linier. bagi NT apa nih Ya, maksudnya nih? Oh, ini NT kalau nggak salah itu kenulan ya? Bukan. Ya, kenulan kan? Kernel kan? NT kenolan, Kak. Kalau Iya, RT rank. peta ya. RT. RT atau NT? RT, RT kurang. Yang mana nih Kalau halaman berapa? NT di modul inti Modul dan peta 4.32. 432. Oke, salahnya Cara nentuin suka keliru, cara nentuin NT-nya sama RT-nya itu kan melalui pemetaan ya. Basis ya Kak, basis sama dimensi. RT ini maksudnya yang mana? RT-nya RT itu itu rank, Kak. Range. RT itu rank, Kak. Kalau NT itu kenolan. Kenapa disebut RT itu range? Kenapa? Kenapa sebut itu? Di rumusnya seperti itu, Kak. Halaman berapa? Keterangannya RT itu untuk jadi kan ada pertanyaan rank. Itu hasilnya nanti RT-nya berapa? Halaman berapa tuh? Tak ada sih jumpa ini. 4.32 Kak, tentang Iya, inti ruang peta ya. ya, NT itu intinya ruang nolnya. inti inti ini ya. Ya, inti dan ruang peta. Ya, inti dan ruang peta bagian yang mana?
Yang bagian bagian menentukan RT, kan awalnya kita nentuin NT tuh, tentang kenolan. Terus habis itu kita nentuin RT-nya itu, Kak. Nah, kenolan, ya NT kenolan kan. ya. Nah, cara nentuin NT sama RT-nya gimana, Kak? Nah, RT, RT. Berarti sembahang. Oh, saya nggak ada ketemu lah belajar ini RT. Oh iya ada RT. Ruang peta. Ruang peta bahasanya. Ini bahasa coba daerah hasil suatu pemetaan linear yakni TV. Disebut ruang peta. Juga didapat dinyatakan RT. TV bisa juga gitu. Ini kan simbolnya kan yang sampai terjebak juga nih. Boleh juga ini RT ya. Nah, ruang peta. Boleh juga. Cara menentukan NT. NT ini yang kayak mana dulu gitu bentuknya. Apakah dia, ini kan kita sudah tahu nih. Kita tahu dulu intinya itu apa. Ruang nolnya itu apa. Inti itu nama lainnya kernel ruang nol. Nah, pemetaan dari linear T dari V hingga ke apa bahasanya? Pemetaan V ke W itu. Nah, NT berarti sama dengan X. Nah, itu dengan catatan. Nah, kalau mudah mamnya, lihat contoh berapa ya? Lihat contoh 3. Kita lihat contoh 3. Contoh 3 itu kalau kita lihat, nah ini tentang inti ya. T sambil sampel untuk mudah pemahaman materinya. Nah, kalau kita tahu kan dari R3 berarti ada tiga variabel. Nah, ruang petanya adalah apa hasilnya R2 ini kan jadi X1 kurang X2. Kemudian ya. Nah, sekarang kalau kita pahami, nah, buka lagi halaman sebelumnya definisi dari NT itu apa? Itu dulu kita pahami. NT itu apa? NT itu adalah X demikian sehingga X itu berada pada R3. Nah, ini kita arahkan ke atas ya. Yang bagian atas di mana TX. TX itu adalah 0 W. W itu maksudnya dari R2. Nah, itu maksudnya. Nah, itu maksudnya ya. Artinya apa? Sifatnya gini. X demikian sehingga X1 kurang X2 itu sama dengan 0, kemudian X2 kurang X3 sama dengan 0. Nah, kan gini bahasanya. Di mana ini X ini X1, X2, X3 ya. 1, 2, X1, X2, X3 ya. Nah, ini saya tambah gini aja. Boleh juga Anda langsung bikin V boleh. Anggap V itu adalah vektor V 1, X1, X2, X3. Saya bikin vektor V. V itu adalah X1, X2, X3. Kemudian, nah ini kan cara menentukannya kan, nah, kita kembali lagi ke materi sebelumnya. X1 kurang X2 itu sama dengan 0. X2 kurang X3 sama dengan 0. Kita menjadi 1, negatif 1, 0, 0, 0, 1, negatif 1, 0. Nah, sehingga ujung-ujungnya kita mencari X3 itu adalah T. Maka X2 adalah T juga. Sehingga X1 juga T. Mengakibatkan
mengakibatkan bahwa NT itu adalah X, demikian sehingga X itu sama dengan T kali 1,1,1. Nah, dari mana datang 1,1,1? Inilah yang diperoleh tadi. Nah, berarti kalau kita gambarkan seperti ini, X1, X2, X3, T, T, T. Berarti T, 1, 1, 1. Gitu maksudnya. Jadi kita harus tahu dulu definisinya. Apa dimaksud dari T itu apa? Dalam bentuk inti itu apa? Kenolan itu apa? Nah, kita harus tahu dulu gitu. Nah, kita lihat definisi yang tadi. Nah, sekarang berarti ini inti ya. Ini masuknya inti. NT ini adalah intinya. Intinya itu T itu T1,1,1 itu inti namanya. Sedangkan kenolan atau nama lain nullitas itu bahasa lainnya itu kalau kita lihat di sini ya. Nah, ambil kita lihat contoh 4 untuk mudah pemahamannya. Di situ T1 itu kan cuma bahasnya. Nah, ini pembahasannya T1 dengan 0, maka T1 ini pakai vektor ini ya. Si materi sebelumnya nih ada kaitannya. Jadi kurang gitu sih. Intinya nih sifatnya bolak-balik aja nih. Bolak-balik pikiran kita nih kalau jawab soal ini materi ini ya bolak-balik pikiran. Jadi kita harus jeli juga kan. Makanya kita harus dalam materi pemetaan linear kita harus paham dulu materi basis, dimensi, basis ortogonal atau normal itu perlu tuh semua. Materi sebelumnya itu mesti mesti paham dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya seperti vektor eigen, pemetaan linear, matriks yang didiagonalkan. Gitu. Paham ya bagi yang bertanya tadi? Begitu sih gambarannya. Iya, Cara Kak. udah Paham. jelas? Cuman kalau Oke. misalnya ada S ya, T, kalau itu kan T ya. Kalau misalnya ada S itu cara ngebedainnya apa? Apa 4 variabel atau gimana, Kak? Nggak jadi masalah. Berarti ada dua. Nggak masalah. Berarti ada dua dong. Berarti kalau perumpamannya kita ngambil 2, T sama S, berarti basisnya ada 2 dong ya? Iya. Ruang basisnya ada dua pasti. Oh. Itu aja intinya. Kalau misalnya nentuin RT-nya itu kan ada apa eliminasi Gauss-nya. Ya, Itu pakai eliminasi Gauss ya kalau misalnya nentuin RT-nya itu ya. Rang petanya itu. orang ya. Orang ya. Iya, Rang. Satu, cek dulu. Bisa juga. Ujung-ujungnya kan nanti pakai itu juga. Pakai apa namanya? Gauss kayaknya. Tapi coba ada definisinya tuh. Dibaca-baca lagi deh dalil-dalilnya. Coba di situ kaitannya. Memang bahasa dalam modul ini lumayan rumit. Itu memang bahasanya itu lumayan rumit tuh bahasa modul ini. Sehingga sulit ini yang memahaminya. Lupa banyak sukan terang itu gimana kemarin. Rang T itu adalah banyaknya kolom atau baris AT yang bebas linear. Paham ya? Iya, Kak. Paham, Kak. Terima kasih. Iya. Ini di situ ada modulnya itu. Di modul itu ada pembahasannya cuman itu maklum aja materinya itu susah di apa dipahami bagi kita. Bahasanya itu cara penyajian langkah-langkahnya itu langsung-langsung aja tapi sampai kita bingung gitu. Itu kita kendalanya kita belajar AD2 ini kebanyakan kurang memahami. Saya dulu belajarnya juga amburadul juga dulu. Sempat meraba-raba. Tapi di situ ternyata penyebabnya ya isi bukunya yang belum efektif dalam menjelaskannya. Di situ kendalanya.
Seperti itu ya. Oke, ada lagi mau bertanya? Nggak ada? Saya mau bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan pertemuan sampai sini. Kan ujiannya kan tanggal 23 Juni kan. Nah, itu masih ada satu kesempatan lagi kita bertemu lagi. Oke, sampai ketemu di minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.